Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bangga Pos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Bang Edi di Caleg Bicara. Hari ini hari yang seger, ceria, hujan sudah mulai mengguyur, tidak ada lagi teriakan soal kekurangan air, panas, karena semua sudah kembali sejuk. Di Caleg Bicara kali ini sudah ada sosok, saya bilang muda karena dia jauh lebih muda dari saya kelihatannya, cantik dan maju di Caleg 2024. Beliau adalah Yulianti, atau biar saya lebih lengkap lagi, dia ini Doktor Yulianti. Halo, Bu Doktor. Yes. Halo Mas. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Mbak Dokter. Dokter ya. Dokter ya, jangan Iya. Itu kan dokter. Iya, saya nggak bisa Dokter. ngobatin orang soalnya Mas. Baik. Mbak Yuli, terima kasih sudah hadir di Caleg Bicara. Terima Hari ini, kasih atas undangan. semoga bisa bermanfaat. Dan tentu banyak orang juga sudah bertanya-tanya alasan-alasan kenapa Mbak Yuli mau maju, ya kan, apa yang nanti akan diperbuat, apa sih kemudian mimpinya Mbak Yuli ketika nanti jadi, ataupun ketika tidak terpilih juga Mbak Yuli mau ngapain lagi, kan tentu saja. Tapi sebelum itu, kenalan dulu dong, Mbak Yuli ini siapa, dari mana, ya kan, statusnya apa, ini yang umum-umum nih. Ayo Mbak, promo dulu Mbak, silakan Mbak. Oke. Halo, saya Dr. Yulianti SCMM. Saya caleg dari Bangka Tengah 3, Dapil Pangkalan Baru Namang, nomor urut saya 3. Status saya menikah, 2 anak. Kemudian pekerjaan saya sehari-hari, saya dosen di Institut Atmaluhur, Pangkal Pinang. Itu aja sih. Simple ya. Simple, sederhana saja. Simple ya. Dosen di AMIK Atmaluhur, dosen pasca sarjana. Ya, institut. Karena beliau dokter. Udah berapa lama? Di pasca sarjananya baru mulai semester ini karena baru pasca sarjananya. Baru buka ya? Iya, pasca sarjana di Atmaluhur. Silahkan. Sebelum itu? Saya pernah LB di beberapa kampus di UBB pernah. Di UBB itu saya masuk di FISIP. Saya join sama Bapak Ranto. Kelas politik. Okay. Kemudian saya di Pertiba itu mengajar 2 semester di ekonomi manajemen. Kalau jam terbang pendidikan berarti udah panjang juga nih beliau nih. Ya. Luar biasa ini. Sekali lagi beliau ini masuk Dapil 3 Pangkalan Baru Namang. Dapil 3 Pangkalan Baru Namang. Bangka Tengah 3. Bangka Tengah 3. Sering-sering kita promosiin nih soalnya. Nomor urut 3. Nomor urut 3. Nomor urut 3. Pas berarti. Partai PDI Perjuangan nomor 3. Wah, ini rezekinya nih. Ini arahnya udah jelas nih pemirsa ya. Tapi yang menentukan Anda semua. Nanti jangan lupa di 14 Februari 2024 Anda yang menentukan. Tapi yang paling Anda ingat ada nama Dr. Yuli. Nah, itu dia. Harus di brand terus Dr. Yuli. Karena jarang-jarang dokter perempuan. Walaupun ada, tapi nggak banyak. Puji Tuhan untuk calegnya kebetulan berdasarkan DCT yang udah dikeluarkan itu satu-satunya di Bangka Belitung untuk caleg perempuan. Itu dokternya saya. Oke. Dan itu yang kemudian membuat kita semua ini jadi penasaran. Kenapa? Ya kan? Alasan tadi saya bilang, apa sih yang paling mendasari? Apa ya? Harus maju? Atau sebenarnya keinginan sudah lama sebenarnya, baru sekarang? Enggak juga. Jadi sesuai dengan hashtag saya, cerdas peduli. Saya rasa kita harus pantas dulu untuk jadi wakilnya masyarakat. Namanya juga wakil ya, kita mewakili. Nah, kemudian dari dulu saya merasa PDI Perjuangan itu rumah kebangsaan yang memang sosialnya tinggi dan saya terpanggil di situ. Dan karena saya lama di partai, jadi menikmati juga kegiatan bakti sosial, kegiatan bermasyarakat di PDI Perjuangan. Jadi banyak dorongan yang bilang kenapa enggak maju aja supaya bisa berbuat lebih banyak lagi, dan terutama papa saya. Jadi papa saya bilang kalau mau berbuat lebih banyak ya harus masuk ke dalamnya, jangan cuman jadi yang ngerjain di lapangannya, tapi jadilah apa yang memutuskan memelopori, iya. Jadi jangan cuman di lapangan kerjain yang orang kayak gitu, tapi buatlah sesuatu yang lebih besar lagi. Udah lama tapi kenal politik? Dari tahun 2015. Mungkin boleh tahu start awal masuk? 2015 mulai dari administrasi aja. Jadi waktu itu jadi ya istilahnya tukang ketik lah. Jadi ngurusin administrasi partai, kemudian jadi tenaga ahli partai juga ahlinya di DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Maksud saya sebelum Yuli masuk
menjadi juru ketik partai dan sebagainya itu, apa nih aktivitasnya Yuli? Kalau dulu Sebelum partai ya? Ya. Sebelum mengenal apa dulu? buka les. Jadi udah suka mengajar juga, suka berbagi ilmu juga. Jadi saya juga buka bimbel. Itu buka Untuk bimbelnya anak-anak SD, SMP? SD dan SMP. Oh, memang pendidik. Memang basicnya Menyukai. pendidik ya? Ya, Iya, karena oh ya saya lupa. S1-nya berarti? S1 UBB, Apa itu? Fakultas jurusan akuntansi. akuntansi. S2? S2 manajemen, magister manajemen di Pertiba, di Pertiba waktu itu. Kemudian S3-nya di Universitas Borobudur Jakarta. Oh, akuntansi sebenarnya. Ekonomi juga. Sebenarnya nyambung ya sama saya. Saya juga akuntansi sebenarnya. Cuman ilmunya nggak kepake. Kepake nggak sih sebenarnya tuh? Coba saya tanya orang akuntansi. Kepake, kan akhirnya jadi bagian pembukuan juga, administrasi juga di partai. Kepake. Ilmu itu akan berguna ketika kita bisa menempatkan diri juga. Iya, saya kok nggak kepake. Saya nggak kepake. Saya lupa loh saya sudah mungkin harus mengingat kembali Buku besar itu gimana gitu. Bagaimana buku besar, membuat jurnal, ya kan? Bagaimana Perlu perlakuan di-refresh dan ya. sebagainya. Iya. Ikut kuliah aja yuk. Jadi agak-agak ya susah deh. Lalu siapa atau kenapa kemudian saat itu Mbak Yuli tertarik untuk merintis atau masuk ke dunia politik? Awal-awal dulu. Sebenarnya tidak ada target tertentu ya ketika bekerja waktu itu ya, karena saya pikir oke lah, dunia baru, belajar hal baru, karena belajar itu sebenarnya mengasihkan buat saya. Jadi saya itu agak addicted ya kalau kayak belajar. Jadi ternyata di partai itu banyak hal teknis yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena mungkin sumber dayanya memang kurang, dan kemudian perempuan di partai itu jarang, sangat jarang. Pada waktu itu 2015 itu sangat jarang. Jadi saya itu satu-satunya LO perempuan waktu itu dari belasan partai yang ada. Jadi orang masih underestimate, dan di situ saya rasa saya perlu belajar lebih banyak supaya nggak di underestimate orang. Dan menurut saya menarik dunia politik itu, dan juga teknis di belakang itu menarik. Apa anggapan-anggapan miring? Orang titipan atau memang masuk itu harus pakai orang titipan? Itu dia, bingung juga. Jadi stigma negatif perempuan di partai itu mungkin terbentuk ketika perempuan dianggap nggak bisa apa-apa. Jadi hanya sebagai pemanisnya saja, maskotnya saja. Ya. Tapi ternyata realitanya memang ada kan? Memang titipan? ada. Nah, jadi bagaimana kita membawa diri? Mbak Yuli juga titipan dulu? Enggak. Hah? Enggak. Saya hanya membuktikan diri bahwa saya bisa. Dan bukan titipan? Bukan. Selain itu ada pemikiran-pemikiran lain atau selentingan dari orang-orang yang menyebutkan sesuatu yang berdampak mungkin tidak nyaman untuk Mbak Yuli? Pada awalnya iya, banyak. Sehingga contohnya ya tadi, perempuan nggak bisa apa-apa. Dan ketika disangkain entah hanya dititipin oleh siapa, kemudian hanya dititipin pemanis untuk? saja. Pemanis tadi, biar ada perempuannya, kayak gitu kan. Ya maklum lah, pekerjaan jadi LO itu kan ya berhubungan langsung dengan KPU. Mendampingi dong? Enggak, saya merepresentasikan partai. Jadi pada waktu itu akhirnya ya KPU, Bawaslu juga bingung, kok LO perempuan waktu itu. Jadi jarang-jarang kan? Iya, sangat jarang waktu itu. Tapi berkembangnya waktu ya, karena akhirnya ada perempuan. Akhirnya sekarang banyak admin perempuan, LO perempuan. Boleh ditanyakan dengan Bawaslu dan KPU pada zamannya waktu itu. Yuli itu mempelopori perempuan untuk masuk partai lah, kira-kira. Iya. Itu juga paling tidak membuktikan bahwa sebenarnya perempuan bisa kok, ya kan? Bisa melakukan itu dan bisa terjun ke politik. Karena selama ini kan banyak juga kita mengetahui perempuan tuh seperti kayak antara apa ya, entah mereka tuh enggan langsung masuk, atau mereka tuh tidak paham sehingga mereka juga tidak tahu, atau apa sih kalau Yuli melihatnya? Kan kadang-kadang ya kuota yang 30% itu kan sering kosong. Iya, dan itu dipaksakan iya, ada kan? sebenarnya. Kadang-kadang muncul orang loh, kok dipaksakan muncul, ada ya. Giliran kita tanya, kamu tahu ya, diajak tuh kata dia gitu kan, sering gitu kan. Itu cuma buat nempel di itu doang kan. Fenomena yang terjadi itu, ya memang gimana melihatnya gitu? Memang pertama kurangnya kesadaran dan pendidikan ya tentang politik itu apa, kemudian pekerjaannya apa di situ, dan kemudian mungkin visi misi dan partai itu tidak tersampaikan dengan baik ya. Mungkin PDI Perjuangan ini salah satu partai yang ramah perempuan, mungkin karena ketumnya perempuan. Kak Ibu Haja Megawati. Nah, sehingga perempuan mungkin lebih welcome di sini. Tetapi pada masanya ketika belum ada perwakilan legislatif itu perempuan itu kan
ya konotasinya sangat negatif dengan politik. Bahkan bukan perempuan pun orang pikir ngapain sih ke partai gitu kan. Apalagi saya dari etnis Tionghoa, itu berpolitik itu sangat, mungkin pada dulunya itu mungkin tabu ya. Mungkin setelah masa reformasi ini berubah, tapi tidak serta-merta menggeser stigma itu. Jadi ketika kita bisa buktikan bahwa kita bisa sukses di sini, kita bisa membantu orang lain di sini, baru Yuli PDI Perjuangan sekarang kenalnya. Kalau dulu cuman Yuli aja, dan nggak kepikiran bahwa berpartai itu sebenarnya lebih baik daripada kita nggak sama sekali. Berarti kalau dibilang Yuli ini mendapatkan pendidikan politik memang sudah dari 2015 ya? Iya. 2015 mengawali tadi dari juru ketik, pelan-pelan mendapatkan pendidikan terus politik, benar-benar intens sampai sekarang. Iya. Lalu pernah kepikiran maju mencalonkan diri legislatif itu sendiri sekarang atau sebelum-sebelumnya pernah punya keinginan? Keinginan pernah ada. 2019 itu sudah ditawari ya, sudah disuruh. Internal sudah menawarkan? Sudah. Orang tua juga sudah mendorong itu papa. Tapi saya rasa saya belum pantas. Saya masih terlalu muda waktu itu, mungkin saya pikir. Berapa tuh? 20-an berarti ya? 27, 28. Oh iya. Iya, 28. Enggak juga loh. 28, 29. Itu gak terlalu muda loh. Iya. Karena sekarang banyak yang muda-muda segitu. Ternyata caleg milenial laku sekarang ya. Iya. Tetapi saya pikir saya harus pantas dulu. Kalau saya sendiri merasa saya nggak pantas untuk mewakili orang, bagaimana orang bisa milih saya gitu loh. Namanya juga kita milih wakil. Jadi harusnya ya wakil yang menurut kita pantas. Dan saya pikir saya perlu memantaskan diri dulu. Saya perlu lebih matang, saya perlu lebih banyak ilmu, dan saya perlu kesiapan mental untuk bertarung. Dan kala itu semua itu belum siap. Belum. Sehingga mundur dulu. Iya, saya bilang 2024 saya pasti akan nyalek. Oke. Jadi udah prepare di 2024 itu yang benar-benar mau ya, nyalek, bertarung. Ya. Bertarung untuk ini. Tapi kalau saya melihatnya kemarin itu ada juga pemikiran itu juga bagian dari strategi Mbak Yuli juga. Kan kadang-kadang kita juga mau maju karena kita Mbak Yuli juga mungkin orang di dalam yang paham betul politik juga tentu kan ada strategi, ada kalkulasi hitung-hitungan suara. Mungkin di 2019 Mbak Yuli berpikir wah percuma nih gue nyalon ini. Karena masih banyak figur-figur atau tokoh yang tentunya akan nggak mendorong saya nanti saya bisa nyemplung aja nih. Kurang lebih begitu juga kali ya? Iya. Kesiapan mental tadi, jadi saya udah mengukur baju istilahnya ya. Saya pikir baju saya waktu itu belum pas untuk mencalonkan diri. Saya belum punya persiapan yang matang, emosi belum bisa diatur, dan bagaimana saya menghadapi tekanan internal juga, karena sebenarnya persaingan itu kan persaingan internal ya. Kita berebut kursi itu ya persaingan internal, bukan keluar. Tapi kita gimana kita tetap menjaga hubungan kita di dalam itu tetap baik ketika kita saling bersaing. Saya pikir saya belum cukup matang untuk itu. Tapi bukankah di situ seninya? Di persaingan itu kita sebenarnya maju untuk menang, bukan untuk coba-coba kan. Nggak siap mati berarti ya? Belum siap. Nggak siap mati berarti ya. Tentu pakai strategi juga berarti ya. Bukan ibaratnya cuma maju tanpa perhitungan juga konyol juga kan? Menurut saya iya. Dan ketika itu ketika orang tua saya bilang gimana kalau nyalek aja, saya bilang boleh nggak saya kuliah dulu. Waktu itu saya udah lulus S2. Itu alasannya ya? Salah satunya iya. Jadi ya? Iya, jadi saya bilang boleh nggak kuliah dulu, udah selesai doktor, saya maju. Dan puji Tuhannya selesai di akhir tahun 2022 doktornya. Jadi tahun 2019 saya mulai kuliah, selesainya tahun 2022. Saya mengejar untuk selesai itu, dan ketika itu selesai, tuna saya bayar, selesai baru saya maju. Dan on schedule ya? Iya, sudah diatur sama yang di atas. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian Papa itu kok getol sekali mendorong untuk Yuli maju? Orang tua percaya pada anaknya ya. Beliau pikir saya punya potensi di situ, karena saya dulu saya ngerjain sesuatu tuh saya all out. Jadi saya bahkan tidur di kantor di Koba. Dan saya sering ditugaskan di PP. Kerjanya memang ini ya. Saya loyal ke partai ketika memang saya pikir itu ada artinya. Dan
saya sering ditugaskan TPP, menjadi pelatih saksi di beberapa kabupaten di luar Pulau Bangka. Jadi saya pernah tugas di Sumsel juga untuk Tunggu, pilkada. berarti tidak hanya di Bangka Belitung, Enggak. tapi keluar juga? Iya, saya pernah tugas di Jakarta sama tugas di Sumsel untuk melatih saksi. Jadi saya pelatih nasional dan saya di SK-kan DPP untuk melatih saksi dan mengamankan suara di luar. Pada waktu itu pilkada pemilihan gubernur di Sumatera Selatan, Bapak Giri, itu saya bertugas di sana 3 minggu Wow. di beberapa kabupaten. Berarti tidak salah kemudian pemirsa Bangka Pos, ya, sekali lagi ini ada cewek potensial, pintar, sudah terbukti secara akademis, doktor, namanya Yulianti, nomor 3, Iya, ya kan? Partainya juga nomor 3, dapilnya juga 3. dapilnya juga 3, pas kok 3 semua ya. Jadi mudah diingat, mudah dikenang, dan tentukan pilihan Anda di 14 Februari 2024. Aduh, endorse nih. Itu kan tujuannya. Tujuannya. Ya, tapi memang kembali lagi ke masyarakat. Mbak Yuli, Ya. Mbak Yuli tadi papa yang memang benar-benar bersemangat. Mama? Kebetulan mama udah nggak ada dari Udah lama? Nggak berapa bulan setelah saya masuk di partai itu mama berpulang. Udah berpulang. Iya. Wah, ini misinya lebih semakin memotivasi sebenarnya. Ya Ya. kan, justru ya, karena papa sendiri. Dan Mbak Yuli ini, maaf tadi harusnya saya tanya di awal, Mbak Yuli ini anak nomor berapa dari berapa saudara? Nomor 5 dari 5 bersaudara. Bungsu. Iya, Tapi nggak menunjukkan bungsu. Bungsu kan cenderung manja. manja. Ini kayaknya mandiri nih orangnya nih. Lebih mandiri. Perempuan itu harus mandiri, Harusnya. Kayaknya Harus. didikan papa sama mama nih. bersyukur. Ya kan? Karena beliau mendidiknya untuk mandiri ini sendiri. Mbak Yuli, maju sebagai caleg tentu sudah Mbak Yuli hitung-hitung. Sudah Ya. kalkulasikan semuanya. Ya kan? Terbukti tadi Mbak Yuli mengatakan di 2019 sudah berencana, tapi mungkin setelah melihat situasi dan kondisi, menarik keinginan itu, menahan keinginan itu, dan baru diluapkan, dijadikan di 2024 ini sendiri. Nah, di 2024 ini sendiri, Mbak Yuli melihatnya, kansnya Mbak Yuli untuk bisa menjadi wakil berapa persen? Kan harus pede dong, nggak apa-apa. Persentasenya pasti jadi, itu aja. Ya, karena saya rasa sekarang masyarakat juga sudah sangat cerdas ya dalam memilih wakil dan tidak lagi tentang money politik. Jadi masyarakat sudah teredukasi dengan baik dengan berbagai macam media yang ada, baik media sosial, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Masyarakat juga sudah mulai memikirkan bahwa oh, dewan itu harusnya seperti ini gitu. Oh, dewan itu pekerjaannya begini. Jadi saya menggetolkan bahwa pemilih itu harus cerdas. Karena meskipun hanya satu suara, ketika orang malas untuk ke TPS, satu suara itu sangat penting untuk bagaimana ke 5 tahun ke depannya wakilnya akan duduk atau tidak di parlemen. Nah, ketika sudah duduk, apa yang diberikan legislator itu kepada masyarakat, timbal baliknya bagaimana? Itu kan sudah bisa dinilai ketika orang itu duduk. Nah, banyak orang yang ketika sudah jadi satu periode, tetapi ketika periode berikutnya mencalonkan diri, suaranya anjlok. Mungkin tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja beliau itu menurun karena mungkin tidak pernah juga memberitakannya kepada masyarakat apa yang udah dikerjain dia gitu loh. Makanya saya memilih media sosial itu sebagai salah satu media kampanye untuk memberikan informasi kepada masyarakat, inilah sebenarnya pekerjaan dewan, ini ada calonnya. Seperti kata Mas Adi, saya caleg nomor 3, dapil nomor 3, ini visi, ini yang ingin saya perbuat gitu. Saya memperkenalkan diri, untuk dipilih tidaknya tergantung masyarakat ketika menilainya bagaimana. Saya merasa saat ini saya sudah pantas untuk mewakili masyarakat di tingkat parlemen, di tingkat kabupaten. Lalu ketika Mbak Yuli sudah melakukan itu semua, muncul pertanyaan untuk dapil Pangkalan Baru dan Namang, apa yang akan Mbak Yuli jual sehingga masyarakat harus memilih Mbak Yuli? Saat ini saya sedang getol-getolnya ya, menggiatkan UMKM itu untuk lebih produktif.
saya juga sudah mulai menggunakan media sosial saya untuk memberikan promosi gratis kepada UMKM terpilih dan juga UMKM yang mengirimkan video dan datanya ke saya, itu saya akan upload. Saya juga memberikan spanduk gratis untuk UMKM yang mau. Nah, apakah program ini baru saya jalankan? Enggak, karena dulu saya bukan siapa-siapa juga ya, saya pikir. Jadi, tapi ketika saya makan produk lokal, menggunakan produk lokal, itu saya akan selalu post di story saya. Saya menggunakan WhatsApp story dan segala macamnya. Nah, kenapa baru sekarang munculnya? Karena pada waktu itu saya pikir tidak perlu menggembar-gemborkan juga ketika kita mensupport sesuatu. Tetapi ketika kita hidup pada saat ini, semua spotlight kita punya, semua spotlight akan melihat sisi mana yang mau kita jual. Ya, saya mau memberitakan itu, tapi bukan dalam tahap yang berlebih-lebihan. Tapi ada skala prioritas nggak untuk Mbak Yuli, untuk apa ya yang menjadi jualannya Mbak Yuli? Pendidikan kah, kemudian ekonomi kreatif kah, atau apa? Tentunya saya concern sesuai dengan bidang saya, ekonomi dengan pendidikan. Jadi kenapa saya mengenai ini, seperti yang saya bilang tadi ya, angka putus sekolah di Bangka Tengah itu juga masih tinggi ya. Dan juga pada saat ini di IPM Bangka Belitung itu menurun. Tingkat partisipasi siswa mau kuliah itu semakin menurun semakin hari. Kenapa? Ini juga jadi fenomena yang sebenarnya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Ketika pasar kita itu sekarang ini meminta lebih banyak lulusan sarjana, kok kenapa masyarakat kita malah tidak mau kuliah? Ini salah satu PR yang saya pikir saya bisa ambil bagian di sini dengan mengkampanyekan pendidikan itu penting. Dan ini tidak serta-merta muncul begitu aja kan, karena saya juga backgroundnya dari pendidikan dan juga saya terbukti sudah selesai menyelesaikan pendidikan sampai strata tertinggi itu. Jadi saya rasa dengan melihat contoh, bisa loh muda itu lulus S3 bisa gitu. Nggak mesti tua dulu baru kuliah juga tapi bisa. Ketika Mbak Yuli melihat saat ini kan eranya berbeda, di mana teknologi merajai, begitu pesatnya berkembang, ya kan? Dunia pendidikan juga dihadapkan dengan pertempuran internal yang juga berat. Banyak anak-anak yang kalau ditanya, kalau dulu kalau masih ingat, mau jadi apa? Mau jadi pilot, dokter. mau jadi dokter, polisi, tentara. Sekarang mau jadi apa? Influencer, ya kan? Itu kan mau jadi hal-hal artis yang TikTok ya. hal-hal yang mestinya juga menjadi PR kita semua ya. Nah, apakah ini juga menjadi apa ya? Kira-kira menjadi target Mbak Yuli kemudian untuk menetapkan bahwa pendidikan itu sangat penting juga. Jangan kalian tinggalkan pendidikan. Itu juga nggak Mbak Yuli? Iya. Boleh memang ketika cita-cita influencer dan segala macam itu menjadi sebuah tren saat ini ya. Tetapi kalau boleh kita tarik garis lebih panjang sebelumnya, pencipta TikTok itu lebih kaya lagi daripada influencernya. Jadilah penciptanya. Dengan bagaimana? Itu kan butuh keahlian khusus ya, enggak. Dan juga kayak kedokteran ya, nggak mungkin kita mau disuntik sama orang yang nggak ada gelarnya sama sekali, nggak pernah belajar kedokteran kan. Betul. Ada berbagai macam pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh media sosial, dan influencer itu juga sebuah pekerjaan yang menuntut kreativitas dan juga sebenarnya juga skill ya Kak. Karena untuk jadi editornya dia harus sekolah juga akhirnya. Meskipun tools banyak, dia tetap perlu meningkatkan upgrade kemampuannya. Tapi pernah nggak Mbak Yuli mendapatkan pernyataan atau apa ya, anak-anak mungkin yang ditemuin, ngapain lah ini Mbak Yuli sekolah tinggi-tinggi, SD aja mendingan jadi YouTuber, mendingan jadi Facebooker gitu, pernah nggak? Sampai saat ini syukurnya tidak. Jadi anak-anak ataupun keponakan yang masih kecil-kecil masih konsen untuk pendidikan ya? Masih, dan masih cita-citanya yang kayak pilot, dokter itu masih. Jadi itu jarang buka medsos ya berarti? Dibatasi. Oh, dibatasi. Karena media sosial itu sebenarnya bermata dua ya. Bagaimana kita menggunakannya? Betul. Apakah positifkah arahnya ataukah negatif? Dan saat ini sebenarnya memang banyak penggunaan media sosial itu untuk tujuan negatif ya. Sehingga ya kayak anak-anak kita membatasinya ya,
kontrol orang tua itu penting juga. Oke, jadi kembali lagi ke kita ya semestinya, ke Iya. individu sendiri. Nah, Mbak Yuli, kemudian kalau Mbak Yuli saya minta koreksinya. Ya, Terkait? sebagai orang yang memang paham di dalam dunia politik, ya kan, tahu seluk-beluknya, sudah mulai mendalami hal-hal seperti itu. Kalau saya minta evaluasi dan koreksinya terkait kinerja teman-teman di legislatif, bagaimana penilaiannya? Mengevaluasi Ya, ya. Jadi melihat aja kan sebagai ya, awam lah kita. ya, sebagai masyarakat umum. Kadang-kadang saya melihat mungkin sebelumnya mungkin skillnya masih belum memadai untuk pengambilan keputusan dan sebagainya. Saya juga tenaga ahli pada periode sebelumnya ya. Saya baru berhenti dari tenaga ahli fraksi itu. Jadi sebagai dewan sendiri tidak ada sekolah jadi dewan gitu. Tidak ada sekolah menjadi legislatif. Otodidak ya? Iya, pastinya itu kan belajar by time dan dengan BIMTK dengan berbagai macam upgrade kemampuan tadi. Nah, sebenarnya anggota dewan kita mungkin masih ada yang perlu upgrade kemampuan. Tidak semuanya ya, ada yang berkualitas itu. Tapi yang berpikir masih perlu belajar seharusnya lebih concern. Karena legislator tadi tidak ada sekolahnya dan tidak ada yang namanya pengalaman jadi legislator kalau sebelumnya belum pernah jadi ya. Jadi upgrade kemampuan ketika baru mau duduk itu harusnya lebih banyak. Jadi kayak mempelajari bagaimana regulasi terbentuknya sebuah peraturan itu, dan ketika peraturan itu mau dibentuk kan ada studi bandingnya dan segala macamnya. Memberikan concern yang lebih banyak gitu ketika ada kegiatan untuk pembentukan perda. Karena kadang-kadang ya maaf sebelumnya kadang-kadang hanya diam saja gitu loh. Oh, cuman tidak melakukan apa-apa, Iya. ikut arus aja. Iya, yang dia penting pergi makan gaji DL-nya. buta gitu ya, makan gaji buta udah bilang gitu aja kan. Iya, kan memang tidak semua anggota dewan itu secerdas yang kita semua mungkin bayangkan. Mungkin itu juga menjadi bagian ya, reason kenapa Mbak Yuli memutuskan memantapkan hati untuk terjun langsung masuk dalam sistem. Mbak Yuli, lalu program apa yang akan Mbak Yuli tawarkan untuk masyarakat? Yang pertama program nyata yang udah saya kerjakan tadi ya, promosi UMKM. Jadi meningkatkan promosi di media sosial. Jadi saya memang menawarkan kepada UMKM yang mau saya promosikan di media sosial saya. Kemudian saya menggunakan iklan untuk mereka di media sosial saya. Selain itu, kemudian saya lagi getol-getolnya juga memberikan pendidikan politik ya kepada milenial. Jadi ya kadang-kadang bertemu langsung. Jadi jangan anti politik gitu. Karena yang pertama kali yang terbesit ketika politik itu didengungkan itu justru memang mereka antipati pada awalnya. Dan ketika kita memberikan contoh, bisa juga kok perempuan di sini ramah kok kayak gitu. Dan mereka mulai tertarik bergabung. Dan juga ya namanya juga pemilih milenial, mereka mungkin baru pertama kali milih pada pemilu ini dan berharapnya mereka juga bisa menggunakan hak suaranya. Tapi kalau pertanyaan soal kemudian apa yang menarik dari masuk terjun ke politik, Mbak Yuli jawabnya apa? Justru karena memang partai politik itu menarik. Poin menariknya di mana? Banyak hal baru yang sebenarnya tidak terlihat dari luar dan ternyata itu ada. Contohnya yang kayak tadi saya bilang itu pekerjaan di belakang layar. Oke, kita mendapatkan spotlightnya di sini. Tetapi di belakang layar di sini kan ada yang bagian editing, ada bagian promosi, ada. Nah, bagian-bagian itu tidak terlihat, tetapi itu adalah bagian krusial juga dari sebuah partai. Ketika saya menjadi bagian dari situ, saya merasa banyak hal yang bisa saya pelajari di partai politik ini. Bagaimana sebuah fenomena nasional itu sebenarnya dimulai dari partai politik juga, dari pemerintahan juga. Dan ketika kita bilang harga beras itu naik dan sebagainya, kita sudah berpikir tentang kebijakan pemerintah dan sebagainya. Buta politik adalah mungkin buta yang tidak orang sadari itu sebenarnya ada di kita sendiri. Dan saya sendiri merasa tugas orang yang ada di dalam partai politik lah untuk mengajak orang melihat secara langsung partai politik itu tidak
se-creepy itu, tidak semengerikan itu. Oke. Ketika maju sebagai calon legislatif, apalagi Mbak Yuli sekarang sudah ditetapkan di DCT-nya sudah kemarin, berarti kan udah siap nih strategi. Fisik, mental, semua sudah siap, ya kan? Kalau pertanyaan dasarnya adalah apa yang harus dipersiapkan untuk orang next, bukan sekarang, seperti Mbak Yuli. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa menjadi seperti Mbak Yuli? Minimal nyalek Minimal masuk partai dulu. partai. Iya. Ada nggak sih? Kenali dulu. Ada nggak sih yang nggak Ujuk-ujuk. perlu bertahun-tahun, tapi misalnya ya jeda waktu ya minimal 1 tahun Iya. lah. Ada Banyak. banyak. Itu Iya. pakai apa tuh? Kalau di PDI Perjuangan kebetulan tidak ada sih yang ujuk-ujuk maju di dapil saya ya. Itu tetap Ujuk-ujuk prioritas maju. kader berarti kan? Iya, prioritas kader. Dan apakah ada kader karbitan ya mungkin namanya ya. Betul. Dan menurut saya itu juga salah satu bagaimana kita mandang partai politik itu ya, apakah sebagai kendaraan kah ataukah hanya sebagai sebuah wadah untuk menempatkan kita, apakah visi misi kita sama gitu loh. Jadi kita masih sejalan meskipun tidak selalu orang partai politik itu harus nyalek sebenarnya untuk mengambil bagian. Ada orang-orang yang di belakang layar tuh memang mereka teguh untuk nggak nyalek, tetapi mereka membuat partai itu hidup dari dalam. Nah, tetap menjadi pengurus saja. iya, contohnya Pak Hasto, dia nggak nyalek, Iya. dia ngurusin partai. Kan pengurusnya di sana, DPP. Iya, kita juga di daerah sini juga ada kan, ya kayak saya tadi di belakang meja. Nah, politik itu ada jalur pendidikan, ada jalur legislasi kayak sekarang. Nah, ketika saya sudah merasa mantap, ketika saya sudah punya bekal ilmu dari partai tadi, makanya saya maju di legislator. Kos politik gede nggak ya? Kos politik itu besar kecilnya ya tergantung orangnya, namanya budgeting kan. Kalau misalnya tanya apakah saya mengeluarkan budget, ya tentu saja iya. Kita pergi aja kita perlu bensin gitu. Betul. Kan. Nggak mungkin kita jalan kaki kemana-mana gitu. Nah, paling tidak ketika kita berjalan, kita untuk memberitahukan saya ini nyalek, ya kita perlu sarana, perlu spanduk, perlu flyer dan sebagainya. Tentu ada kos politik itu. Apakah Ada besar? batas minimal nggak? Tidak ada. Apakah ada Maksimal? batas? Tidak ada. Tapi ada. Range Di itu range berapa? Di range berapa? mungkin itu boleh dijawab oleh senior ya, karena saya baru Tapi kan udah prepare. kan saya sambil berjalan juga, saya melihat Kan udah kondisi tahu. juga. Budgeting ya Tus-tus ya? cukup lah. Tus-tus atau MM? Kalau kita kabupaten tus-tus aja udah berat kan. Tus-tus juga udah berat ya. Nggak, saya nggak sampai tus-tusan lah. Tapi Mbak Yuli, karena kita harus fair ya, Iya. bahwa money politik kan Belum mati. menjadi bahan yang akan selalu hadir dalam Ya. setiap pesta demokrasi kita. Ya, Benar kan? ya pasti. Mbak Yuli melihatnya? Kembali ke masyarakat tadi ya, saya rasa juga masyarakat udah melihat gitu. Apakah dengan banyaknya caleg juga ya, saya rasa mungkin dalam satu keluarga itu satu keluarga pun bisa menerima beberapa serangan fajar ya. Tergantung gimana. Serangan fajar masih ada? Iya dong. Masih, Money politik masih tadi meyakini itu? masih. Apakah harus serangan fajar saja? Kan nggak mesti serangan fajar. Subuh bisa ya, dini hari bisa. Berapa bulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya kan bisa. Jadi ada penelitian menarik terkait itu. Iya. Pemilih kita ini terkait serangan fajar itu, dia hanya melihat yang paling akhir. Ada penelitian tentang itu dan pernah. Jadi berlomba-lomba yang paling akhir dong. Nah, makanya disebut serangan fajar kan. Kalau subuh mungkin ya. Nah, jadi masyarakat kita, saya rasa apalagi masyarakat sudah mendekati perkotaan ya, kota Pangkal Pinang dan sebagainya, saya rasa nggak mudah lagi untuk membimbing masyarakat itu menggunakan nominal-nominal tertentu untuk ke TPS dan mencoblos dia. Masyarakat pasti mungkin kalau namanya dikasih ya silahkan ambil gitu loh. Tidak ada yang melarang kan. Mbak Yuli ada rencana? Nggak ada. Karena saya percaya masyarakat kita masyarakat cerdas dan bisa menilai mana yang pantas untuk duduk di parlemennya. Berarti Mbak Yuli no money politik. No. Karena nggak ada maninya segitu banyak. Ya, berarti sekali lagi pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, khususnya di Dapil Pangkalan Baru dan Namang,
ya, dapil 3, nomornya 3, partainya nomor 3 dan calonnya juga nomor 3. Namanya Yulianti. Harus ada dokternya. Harus ada dokter. Iya, karena di DCT-nya itu kan nama Dokternya lengkap. nggak? Ada. Lengkap ya? Iya, Dokter Oke. Yulianti SEMM. Dan satu-satunya berarti ini yang enak. Satu-satunya bergelar doktor. Betul? Iya. Kalau dokter tuh D-nya besar, R-nya besar. R-nya kecil kalau R-nya di kecil. surat suara ya. Karena kalau R-nya besar biasanya dulu digunakan untuk penulisan yang honoris causa. Oh, yang sama ini ya, sama ada bos juga di sana. Iya, Oke, jadi itu Tapi sekali lagi, Mbak Yuli berarti benar-benar berkomitmen no money politik. no. Karena selain ya memang nggak cerdas ya. Ya. Kita berharap masyarakat bisa mencerdaskan dirinya dengan memilih calon yang menurutnya proper. Dan benar-benar Mbak Yuli pengen berjuang untuk masyarakat. Iya, karena selama ini juga sudah berjuang ya. Bahkan Yuli merasa Yuli tumbuh di PDI Perjuangan ini. Selama 8 tahun berpartai itu yang awalnya mungkin memang nggak tahu apa-apa, yang biasanya nggak pernah nggak pernah terlibat kegiatan di masyarakat, akhirnya malah tumbuh di sini, besar di sini, dan juga punya pengalaman di sini. Makanya saya loyal ke partai dan saya merasa saya bisa mencalonkan diri di sini dan memang diterima untuk itu. Baik, Mbak Yuli, di Ya. penghujung obrolan kita, saya mau Mbak Yuli merayu konstituen Mbak Yuli, ya, dimana biar mereka nanti di 14 Februari menentukan pilihannya tentu dengan hati nurani mereka, ya kan? Tapi saya juga mau selain Mbak Yuli merayu, Mbak Yuli juga membuat semacam bukan janji ya mungkin ya, komitmen Mbak Yuli dan mereka, sehingga apapun yang terjadi, terutama ketika Mbak Yuli sudah terpilih, Mbak Yuli bisa komit dengan apa yang sudah Mbak Yuli janjikan. Silakan Mbak Yuli. Halo semuanya, saya Dr. Yulianti SEMM, saya dari Partai PDI Perjuangan nomor 3, saya calon dari Bangka Tengah 3, Dapil Pangkalan Baru Namang dengan nomor urut 3. Saya di sini mengajak Bapak Ibu semua, kakak, ace, ako, akil, semuanya untuk memberikan dukungannya dengan memberikan hak suaranya di TPS nanti untuk memilih saya, Dr. Yulianti SEMM nomor 3, karena pemilih cerdas pilih Dr. Yuli. Pemilih cerdas pilih Dr. Yuli. Dr. Yuli. Aduh, ini lumayan deh. Sekali lagi pemirsa, Bangka Pos dimanapun Anda berada, 14 Februari adalah yang menentukan mau dibawa kemana arah pembangunan. Kalau untuk di Bangka Tengah, sudah ada caleg perempuan yang satu-satunya mungkin ya, yang bergelar doktor, bukan dokter, tapi dokter. Namanya Dr. Yuli. Apa tadi? Orang cerdas? Pilih Dr. Yuli. Orang cerdas pilih Dr. Yuli. Kita jumpa lagi di caleg berikutnya. Terima kasih ya Mbak Yuli ya. Terima Sudah kasih ngobrol-ngobrol ya, hari sudah ini agak diundang. santai. Semoga bermanfaat dan semoga yang terbaik lah. Karena yang terbaik, yang paling siap dia yang akan menang. Dan tentunya pesan saya, semoga Mbak Yuli kalau udah terpilih nanti bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Saya Edi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam caleg bicara.